Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kelompok pemodelan basis data kami dengan judul materi sistem penyimpanan nilai kunci. Sebelum kami mulai untuk membahas topiknya, perkenalkan saya Saladin Zangki dengan NIM 23111022201. Kemudian dengan rekan saya. Uh, Perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Salam dengan NIM 2311102202. Terus untuk rekan saya selanjutnya. Oke, selanjutnya perkenalkan nama saya Aisyah Nismazaya dengan NIM 231110295. Perkenalkan nama saya Prestia Melana Maulida dengan NIM 23111102175. Oke, baik. Dari pembahasan kelompok kami di sini, topik yang akan kami bahas adalah pengertian dari sistem penyimpanan nilai kunci, kemudian contoh penggunaan dari sistem itu, contoh program dalam penggunaannya, kemudian operasi dasar dari contoh program yang digunakan, kemudian selanjutnya menganalisis sistem penyimpanan nilai kunci, kemudian mengetahui kelebihan dan kekurangannya, kemudian menyimpulkan dari keseluruhan yang telah dibahas. Untuk pengertiannya saya akan serahkan kepada rekan saya. Pengertian sistem penyimpanan nilai kunci. Next. Sistem penyimpanan nilai kunci atau false start adalah jenis basis data non-relation paling sederhana yang menjadi alternatif sederhana. Kecepatan dan stabilitas horizontal yang superior. Sistem ini berbasis data non-SQL yang menyimpan data dengan bentuk pasangan kunci, nilai key atau blueprints. Sistem ini bekerja dengan kunci key yang bisa berupa string, angka, atau struktur data yang kompleks. Catatan, kunci key identifikasi unik untuk setiap item data. Nilai flow data aktual yang terkait dengan kunci tersebut. Next. Karakteristik simple Christie atau model data yang sangat sederhana dan mudah dipahami. Performance sangat cepat untuk operasi baca dan tulis karena data diambil langsung berdasarkan kunci tanpa perlu pencarian atau join yang kompleks. Stabilitas horizontal mudah untuk diskalakan secara horizontal, menambahkan lebih banyak server untuk menangani volume data dan lalu lintas yang benar. Ini karena data dapat distribusi di antara banyak server berdasarkan kunci. Stability, tidak ada skema tetap, skema less. Anda dapat menyimpan berbagai jenis data sebagai nilai tanpa perlu diidentifikasi struktur sebelumnya. Next. Oke, di sini saya akan menjelaskan contoh penggunaan dari sistem penyimpanan kunci nilai atau key value store. Oke. Di sini salah satu contoh penggunaan yang paling terkenal yaitu ada Redis, Remote Dictionary Server, adalah in-memory key value store yang sangat populer dengan karakteristik utama. Yang pertama itu ada in-memory storage, semua data disimpan dalam RAM. Terus yang kedua ada data structures, yaitu mendukung strings, hashes, list, sets, sorted set, dan sorted states. Dan ketiga itu ada persistence, yaitu RDB, snapshot, dan AOF logging. Oke. Dan yang keempat itu ada clustering, yaitu Redis cluster untuk horizontal scaling, dan yang terakhir itu ada pub or sub, yaitu message broker capabilities. Oke, selanjutnya. Oke. Ini sebenarnya operasi dasar ini bukan cuma ada pada Redis, tapi ada juga di beberapa library lainnya. Nah, seperti misalnya nih ada put or set, yaitu menambahkan atau memperbarui sepasangan kunci nilai. Jika kunci sudah ada, maka nilai yang ada akan ditimpa gitu. Terus ada get, mengambil nilai yang terkait dengan kunci tertentu. Terus di situ ada delete, menghapus pasangan kunci nilai. Terus beberapa sistem penyimpanan nilai kunci juga menyediakan operasi tambahan seperti itu ada update or append. Itu gunanya itu untuk memperbarui sebagian dari nilai atau menambahkan data ke nilai yang sudah ada. Terus ada batch operations, yaitu melakukan beberapa operasi sekaligus untuk meningkatkan efisiensi. Oke, selanjutnya di sini
Nah, yang seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, salah satu penggunaan paling populer untuk bagian sistem penyimpanan nilai kunci atau key value store yaitu menggunakan Redis ini. Oke. Sini saya jelaskan. Sini yang pertama itu ada import Redis. Ya, seperti kita tahu itu mengimpor library Redis itu. Apa sih guna dari kita mengimpor library Redis itu? Untuk jadi kita itu di Python-nya itu bisa menggunakan apa-apa aja sih, dibilang fungsi atau mungkin fitur-fitur gitu loh yang ada pada si Redis ini. Jadi si Redis ini kan server nih, jadi kita tuh bisa menggunakan fungsi-fungsi yang ada pada server Redis ini. Sehingga kita juga bisa menggunakan operasi-operasi dasar sebelumnya, misalnya kayak set, get, terus delete juga gitu loh. Terus yang selanjutnya di sini, setelah kita mengimpor library Redis ini, selanjutnya kita akan menghubungkan nih. Kan saya kan sudah bilang kalau misalnya Redis ini itu semacam server gitu loh. Jadi dia tuh akan menyimpan nilai maupun kunci yang kita simpan gitu loh, yang kita simpan gitu loh di dalam server Redis ini. Nah, cara menghubungkannya gimana, Bang? Nah, cara ini, Redis titik Redis. Itu adalah kalau saya bilang itu kayak fungsi untuk ngubungin ke server Redisnya itu, di mana untuk hostnya itu localhost, yaitu localhost itu yang ada di komputer kita gitu loh, yang lokalnya itu atau IP-nya gitu. Terus ada di sini port itu 6379, itu juga defaultnya dari si Redisnya ini. Jadi kalau misalnya kita masuk itu pakai port ini, default dari Redisnya. Terus ada di sini DB sama dengan 0. DB itu adalah database-nya gitu loh. Nah, di Redis itu database itu terdiri dari ada dari 0 sampai database 0 sampai database 15. Jadi yang kita pakai ini ada itu DB sama dengan 0, yaitu database pertamanya gitu loh. Terus di sini setelah kita sudah sambungkan dari program Python-nya kita ke server Redis ini, nah kita mulai nih ngedefinisikan apa aja sih yang kita mau masukkan di server Redis itu, ya seperti di localhost ini, terus di port ini dan juga database ini. Yang pertama itu ada rset user 101, terus itu name terus Andi gitu loh, dan seterusnya gitu. Ada juga edge 25, terus ada email gitu ande.explain.com. Itu maksudnya apa? Rset itu seperti kita sudah bilang tadi, itu set itu gunanya untuk memasukkan data. Dari data ini kita akan masukkan ke server Redis-nya gitu loh. Nah, terus itu maksudnya user 100 itu dan name itu maksudnya tuh masuk ke bagian kuncinya itu, yaitu key-nya itu. Karena kan setiap key itu kan unik gitu, dan setiap key itu punya namanya nilai gitu ya. Karena dia itu harus unik, makanya di sini ada key itu user itu sebagai kayak tipenya dia itu sebagai user, berarti dia itu sebagai kayak ya user, consumer apa segala macam. Terus di sini ada 1100 itu dia itu sebagai ID-nya, identitasnya. Jadi pertama itu ada tipenya, dia itu sebagai user. Terus ada juga ID-nya itu sebagai 1001 gitu. Terus ada itu name sebagai atribut yang disimpannya gitu, yaitu name. Nah, name itu kayak ya namanya sih, kayak atribut namanya gitu. Jadi si user ini dengan ID 1001 ini untuk atribut namanya, gitu. Begitupun untuk yang di bawahnya itu yang age. Jadi user ini dengan ID-nya 1001, terus atributnya age gitu. Itu kunci yang kedua. Terus yang ketiga dengan user ini, terus ID-nya segini dengan atribut apa yang mau disimpan gitu loh. Oke, terus di sini ada lagi itu namanya ada Andi 25 dan juga andi.example.com. Itu adalah bagian nilai. Nah, seperti saya bilang tadi, di setiap kunci yang unik itu yang berbeda-beda itu ada juga namanya data yang disimpan di kunci itu, yaitu nilai gitu loh. Misalnya ini seperti ada Andi di bagian atribut name, terus ada 25 di bagian atribut age, terus di bagian email ada atribut di andiexample.com itu di atribut email. Oke, tapi sebelum kita mulai lanjut ke bawah, setelah kita simpan nih, kita sudah definisikan apa aja sih untuk kunci ini,
atributnya apa aja gitu loh. Nah, di sini di server Redis-nya itu dia tuh tidak akan memasukkan dengan bentuk Andi 25 ataupun Andi example, tapi dia tuh akan diubah, didekode menjadi byte string gitu loh. Ya karena ya nggak tahu ketentuan Redis ya, jangan tanya sama saya gitu loh. Oke. Terus jadi dia tuh tidak akan simpan kan ini Andi kan string Python gitu. Tapi kalau pada saat di Redis itu dia tuh didekode menjadi byte string gitu loh. Begitupun untuk yang 25, dia tuh bukan jadi integer tapi jadi ya byte string juga yang mirip-mirip sama 25. Begitupun sama andi.example.com. Itu dia akan didekode menjadi byte string juga gitu loh di server Redis-nya. Oke, terus lanjut lagi kita tuh akan mengambil lagi setelah kita sudah simpan di bagian server Redis ya, kita ambil lagi nilai dari yang kita sudah masukkan sebelumnya itu menggunakan get. Oke. Jadi rget itu maksudnya ya get itu yang dari server Redis-nya itu nilai yang sudah kita kasih masuk sebelumnya kita ambil lagi gitu loh. Terus di sini lagi namanya user 101 name ya kuncinya tadi itulah. Jadi kalau misalnya kita mau ambil kita harus kuncinya dulu nih apa nih apa sih namanya kayak kuncinya kita kayak ngebuka locker. Kalau misalnya ternyata salah ya tidak muncul apa-apa, tapi kalau misalnya benar nanti muncul apa isinya gitu loh. Kayak gitu aja sih. Terus itu ada name, age, berarti email, itu juga nanti berarti selama kuncinya benar, penulisan maupun formatnya benar, karena kan tadi kita sudah jelaskan kalau misalnya format dari kuncinya ini ada tipe apa sih? Ada tipe entitasnya itu user atau customer, terus ada ID-nya, terus ada juga atributnya gitu loh. Selama benar itu format maupun penamaannya nanti bakal muncul, tapi kalau misalnya ternyata salah, berarti tidak akan muncul karena salah kuncinya gitu loh. Oke, terus terakhir itu kita akan menampilkan nih, ya seperti yang saya bilang, kalau misalnya suatu nilai atau key-nya itu atau value-nya itu sudah dimasukkan ke server Redis, itu kan yang awalnya nih misalnya tadi itu dia tuh kayak Andi itu dia string Python, terus 25 itu integer Python, terus yang andi.example.com itu juga string Python. Nah itu kan didekode di server Redis menjadi byte string semuanya. Nah makanya pada saat kita memunculkan, nah mungkin kan pada saat kita output itu bentukannya itu byte string, nah mungkin karena kita tuh tidak bisa baca bahasa dari si komputer itu kecuali kalau kau jago. Oke, kalau kau nggak jago ya udah jam aja gitu. Oke, jadi kita tuh menggunakan decode itu gunanya buat apa? Jadi yang awalnya itu jadi byte string diubah lagi menjadi bahasa sebelumnya itu bahasa string Python, terus ada juga integer Python, terus ada juga string Python juga yang tadi itu. Nah tapi sebenarnya di bagian usia ini, bagian age itu, kalau mau lebih pasti bisa juga ini kan cuma integer age nih, harusnya itu integer di code age, tapi kebanyakan untuk apalagi untuk data sederhana, program sederhana itu untuk yang integer age ini, bagian integer kalau mau langsung di decode dan awalnya byte string menjadi integer kembali itu tidak perlu sampai decode gitu. Tapi kalau misalnya mungkin kalau misalnya udah programnya udah berskala besar mungkin harus pakai decode gitu loh, karena ya takutnya malah hancur programnya. Dan oh ya mungkin bagi kalian itu ada yang mau coba menggunakan si Redis ini, saya sangat sarankan kalian punya macOS dulu gitu loh, punya Apple dulu gitu loh, karena setelah saya cari-cari Redis ini tidak bisa digunakan di Windows gitu loh, kecuali kalau misalnya kau punya Windows yang support Apple gitu loh. Jadi kalau misalnya kau tidak punya kau tidak punya Apple, kau tidak bisa coba Redis ini. Oke, selanjutnya. Oke, saya serahkan untuk analisis sistem penyimpanan nilai kunci ke rekan saya. Silahkan. Oke, selanjutnya ada analisis sistem penyimpanan nilai kunci. Kunci atau key dalam sistem key value berfungsi sebagai identifier untuk setiap item data. Yang kemudian ada nilai atau value adalah data aktual yang disimpan dan dapat berupa berbagai tipe, seperti string, binary, numeric, dan collection. Kemudian ada hash table, adalah struktur data paling dasar untuk implementasi case value storage. Kunci di hash menjadi indeks dalam array, dan nilai disimpan pada posisi tersebut. Kemudian ada bitrace, menyimpan data dalam bentuk struktur pohon yang seimbang, memungkinkan akses dan pencarian yang efisien. Dan yang terakhir ada LSM trace, dirancang khusus untuk workload dengan write operations yang tinggi. Next.
Oke, kemudian ada arsitektur sistem key value umumnya terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama ada storage engine, yang kedua ada partition strategi, kemudian ada replication, dan yang terakhir ada consistency models. Next. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan terdapat 5. Yang pertama ada high throughput, skalabilitas, kesederhanaan, fleksibilitas, dan yang terakhir ada cost effectiveness. Next. Oke, yang kemudian ada kekurangan, terdapat 4 kekurangan yang kami ketahui. Yang pertama ada limited query capabilities, konsistensi data modeling constraint, dan yang terakhir adalah tantangan operasional. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menyimpulkan sedikit dari pembahasan kami sebelumnya. Sistem nilai kunci ini ya sebagai sebuah sistem yang salah satu sangat penting lah dalam pengembangan aplikasi gitu. Itu sudah istilahnya sudah sangat esensial lah dalam pengembangan aplikasi arsitektur itu sendiri. Kemudian walaupun banyak keterbatasan seperti contohnya querying itu lumayan kompleks, terus kemudian relationship handlingnya juga kurang gitu, tapi secara keunggulan dalam performance, scalability, dan simplicity itu ya bisa lah dimaksimalkan itu secara keunggulannya biar ketika kita mengembangkan suatu aplikasi arsitekturnya itu bisa kita menggunakan decision yang tepat gitu, jadi hasilnya bisa sangat maksimal gitu. Kemudian sebenarnya teknologi ini bagus gitu, bagus sekali dengan bisa terus berkembang lah. Kemudian kalau kita cukup memahami, bisa menggunakan dengan baik itu bisa jadi sangat membantu itu dalam pengembangan teknologi aplikasi. Oke, sekian untuk kesimpulannya dan juga sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ya, baik, terima kasih.